Munir aja mati, Pak, ya kan? Iya, iya sih. Siapa semua diculik, dihilangkan, dibunuh. Cuman saya aja nih yang masih hidup nih, ya kan? Ya karena itu tadi tidak terjangkau, Iya, saya karena sulit. betul Kalau Munir betul. kan dalam perjalanan. Kalau Iya, saya kan tidak iya. dinyana, mereka kan tidak memperkirakan saya akan sampai bertindak itu begitu tersistematis kan, sampai Iya. duta besar Indonesia di Jerman kejang-kejang ya, si Ugro Seno, karena saya khotbah di depan mata dia persis di depan batang hidungnya dia kan, udah gak ada semua orangnya. Siapa dulu yang mau nyelek, yang mau culek matanya, mau cungkil matanya Paul katanya, ya kan? Hmm. Mana si Deddy Corbuzier itu, ya kan? Mana, nggak ada kan? Siapa lagi itu, siapa dulu yang dulu katanya mau bunuh saya segala macam, nggak ada semua, nggak ada yang berani, Pak. Nah sekarang kan matanya terbuka. Iya, shalom, shalom. Oh, oke deh, Pak dulu deh, silakan. Iya. Ya. Shalom teman-teman. Sekarang coba kita, ya, akhirnya kita coba masuk ke ranah hukum, ya, masuk ke sisi secara holistik lah, supaya kita benar-benar terarah. Dikatakan tadi kita membahas masalah Islam di Indonesia. Kita masuk dulu ke apa yang dituangkan oleh United Nation tentang religion, supaya benar-benar pikiran kita terfokus di bulan tadi, ya. Di mana mereka ada Universal Declaration untuk Human Right itu kan. Setiap orang itu punya hak di dalam kebebasan untuk memeluk agamanya. Itu saya ambil umum ya dari United Nation. Kita masuk dulu ke ranah legitimasi begitu. Kemudian di Indonesia kita masuk ke lebih kecil ke Indonesia. Kenapa di Indonesia ada diistilahkan peraturan menteri, 2 menteri, menteri agama dan menteri dalam negeri. Ya, itu saya sudah nggak mau katakan si nomor berapa, undang-undang tahun berapa. Teman-teman baca aja. Tapi kita punya literasi tentang itu. Kenapa konflik agama terus berada di Indonesia? Ada seperti itu. Ada tilang syariah yang dilakukan polisi. Ada penutupan gereja. Sebenarnya kalau kita tarik ulur ke dalam, ada apa sih? Kenapa sih? Bagaimana sih? Apa sebab sih kelompok-kelompok ini suka menutup peribadatan orang? Itu dulu kita ambil. Tapi secara umum kita sudah tahu. Ya, deklarasi itu kita punya hak. Di Indonesia kenapa? Kenapa negara ikut campur di dalam urusan orang untuk beribadah, membangun rumah ibadah? Baru kita cari musababnya apa. Tentunya di sini teman-teman akan belajar tentang sejarah pertumbuhan negara Republik Indonesia. Maka muncul di media bahwa santri-santri berjuang di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia yang dibawa ke ranah provokatif gitu. Tapi sejujurnya kalau kita lihat di dalam kembali ya, negara kemerdekaan Republik Indonesia itu hampir berapa persen perjuangan orang-orang, ya saya bilang aja non muslim luar biasa di dalam rancangan Badan Usaha Kemerdekaan BPUPKI. Anda baca orang-orang di situ, orang nasionalisme dan orang-orang yang benar-benar agama minoritas untuk membangun bangsa. Ya kita juga dalam sejarah siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya, ya, atau kita lihat sejarah-sejarah pahlawan, bukan mereka, cuma membawa ke narasi itu. Kemudian kedua ada, kalau kita teman-teman bilang sejarah itu sejarah belum Indonesia bersatu loh. Yang bilang, ya benar, kamu berjuang bagaimana mengusir penjajah Belanda, bukan penjajah yang Belanda yang orang usir dari Sulawesi Utara, Maluku, baru orang Maluku mengusir, tidak. Belum sejarah kemerdekaan yang di Jawa barangkali. Orang Jawa itu yang berjuang, tapi itu pun sejarah diputarbalikan. Ya. Kalau jujur aja kamu lihat sejarah itu, kalau benar-benar Belanda ingin menguasai, memang tetap Belanda akan menguasai itu mah. Begitulah ada proses pemutarbalikan sejarah. Kemarin juga saya mendengar ya, seorang ibu lagi wawancara dengan pakar ekonomi politik. Dia bilang itu Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang absolut. Dia katakan begitu.
Logika bagaimana kalau Anda mengatakan adalah satu kebenaran untuk membangun bangsa? Kalau you punya kebenaran itu yang absolut, tanya loh, kenapa kamu harus ada persekusi kepada agama lain? Kenapa kamu harus menutup gereja orang lain? Bagaimana kalau kamu mau mengajarkan bahwa agama Rahmani dan apa, suka cinta damai dan lain sebagainya? Itu kadang-kadang ya kita jadi konteks pengertian yang kita harus sampaikan kepada umat Islam bahwa bagaimanapun, bila manapun kalau kita belajar sejarah, Islam ini adalah sebilang budaya yang memang rusak sekali. Dia kan sebenarnya merusak semua sistem tantangan kehidupan itu. Mau dia kehidupan yang saya bilang sekularisme, mau hidup dia dengan demokrasi, mau hidup dengan mereka anti liberalisme. Mereka itu anti demokrasi, mereka itu anti human right. Semua dia ingin merubah. Tapi teman-teman baca, kaji. Ya, bolehlah Anda memblame saya salah, tapi kalau kita cermati, itulah yang saya bilang. Memang benar Pak Paul tadi dalam pendahuluan bicara. Tapi pendahuluan langsung pada itunya, pada klimaksnya. Sampai dibilang telanjang, iya benar. Tapi kalau dia uraikan memang satu persatu seperti ini, bisa kita simpulkan. Ini budaya Islam yang merusak sistem tantangan. Oleh sebab itu saya bilang jangan heranlah kalau di negara kita itu orang-orang Kristen itu akan dipersekusi itu karena bagaimana Islam yang saya katakan selalu, mereka sudah masuk ke intervensi di dalam sistem pemerintah negara. Itu yang teman-teman tidak pernah cermati. Sehingga memang sampai pun akhir zaman kalau negara itu tidak berubah, dia akan persekusi terus. Oleh sebab apa solusinya? Apa harapannya? Itu kan pertanyaan teman-teman atau orang lain supaya negara ini benar-benar negara. Saya bilang ini negara, bikin negara sekuler gitu. Lepaskanlah itu sistem. Saya ulang, lepaskan sistem agama di dalam sistem pemerintahan. Janganlah negara mau mengatur tentang agama bagaimana, bila mana. Kan kita sudah terjebak teman-teman. Mereka bikin peraturan pemerintah tentang puasa lah, ya, tentang syariah lah. Udah mulai bergerak. Ini kemarin kan baru polisi. Nanti sebentar di militer itu ada. Percaya enggak satu kali? Karena Islam ini akan menggunakan institusi ini sebagai alat kekuatan untuk apa? Menyetir negara itu dengan menggunakan syariah Islam khilafah. Tadi saya membaca mendengar di media luar negeri. Saya tanya, what you think about the religion Muslim? Akhirnya bicara khilafah itu. Si orang pintar ini dari Eropa itu. Baru dia jelaskan mereka itu, ini saya cuma kutip kemarin, mereka itu merusak semua tantangan kehidupan kemanusiaan. Dia merusak hukum, ya, merusak budaya. Baru tanya, budaya seperti apa? Anda lihat itu. Artefak dihancurkan di Irak, di Irak itu. Di Syria itu, peninggalan zaman Babilonia itu. Yang si ISIS ini. Dan kecelakaan di situ, itu yang saya mau sampaikan ini, argumentasi seperti ini. Mereka merusak sistem tradisi budaya ya. Mereka merusak demokrasi, saya ulang-ulang. Human right. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, saya bilang, akar kesalahan apa aja di Indonesia itu karena budaya Islam. Korupsi Pertamina itu dari budaya Islam loh. Baru teman-teman di sini Pak, coba kasih apa argumen. Iya, waktu Ahok itu di tangan oleh BPK, saya udah tahu waktu itu. Ini karena di BPK ini adalah kuat aliran Islam, budaya Islam yang sudah masuk, khilafah sudah masuk, syariah sudah masuk situ. Tidak heran ada istilah sedang korupsi bersyariah. Ya, tadi kita sudah bicara undang-undang, ada keputusan Dua Menteri. Kadi sudah bicara tentang United Nations. Sekarang kita berbicara tentang di Indonesia. Saya percaya ini saya tulis kemarin, BBC menulis, ya, dari BBC menulis bahwa ada 200 gereja ditutup dalam 10 tahun belakang ini yang ditulis oleh Setara Institut. Supaya orang bilang, oh Pak, ini kita tidak memprovokasi. Baca aja di berita. Hampir 200 gereja
yang ditulis oleh Setara Institut selama 10 tahun ditutup gereja di Indonesia. Nah, ada gereja Kristen Jawa yang ditutup kemarin. Akhirnya bergeraklah gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, tetapi tidak bisa melawan tembok itu. Karena dia sudah menjalar ke sistem. Saya mungkin teman-teman sini kasih solusi. Bagaimana solusinya? Kan itu bagusnya solusinya. Kita mau revolusi, tidak bisa kita minoritas. Kita mau berdiam diri, kita satu kali akan dibantai. Tanya satu kali kita akan dibantai. Saya ada sejarah pengalaman loh. Bukan saya mau cerita. Waktu peristiwa kerusuhan di Jakarta. Itu luar biasa masifnya. Ya, menggunakan kalimat-kalimat Allahu Akbar itu. Dia membakar mobil, dia membunuh orang. Di mana aja. Kalimat itu selalu didengungkan. Karena itu basicnya gitu. Waktu kasus di Poso itu sama. Teriakannya sama lagi. Allahu Akbar itu. Waktu kasus di Ambon sama lagi. Di bawah selalu kalimat itu. Dengan menggunakan label-label agama. Busana agama gitu. Tetapi itu tidak hilang. Gitu, tidak hilang daripada elit-elit politik sekarang di Indonesia. Mereka tetap mempergunakan itu, tetap mempergunakan simbol-simbol agama di dalam proses pengadilan sebagainya. Kemarin saya bicara tentang Denny Siregar, dia benar dia bilang, dia orang Muslim sejati. Dia bilang waktu orang melakukan korupsi, setelah masuk ke pengadilan, si orang yang akan dipersekusi besoknya dia akan menggunakan busana-busana agama. Ya, budaya-budaya Islam itu. Sehingga ada hukumannya yang bisa-bisa dia tidak dihukum. Nah, ini yang terjadi di Indonesia karena akumulasi daripada budaya Islam itu, teman-teman. Tetapi kalau Anda tidak percaya, coba Anda rentetan dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Sama kelakuannya, sama prosesnya. Korupsi akan jalan terus. Karena budaya ini. Oke, saya kasih contoh di negara-negara yang saya bilang tadi. Coba negara sekuler. Mengapa mereka berkembang luar biasa? Di dalam bidang iptek, kemakmuran rakyat, ya, hubungan sosial. Karena mereka melakukan itu, melepaskan. Di Amerika ini terserah lah, lu mau berdiri masjid 1000 tingkat, nggak ada yang larang. Selagi you belajar bayar pajak, bayar tax, semua you bayar, ikuti aturan negara. Nggak dilarang di Amerika itu, you mau bangun 1000 tingkat ya. Cuma dilarang di Amerika cuma satu, jangan bising lah, jangan bikin polusi udara, teriak-teriak doa, pakai corong itu nggak bisa. Nah itu memang aturan yang gitu karena mengganggu mengganggu konsentrasi orang kerja, mengganggu saya bilang tadi kualitas orang kerja. Nah waktu kita menjawab seperti itu, begitulah yang ciri-ciri di Indonesia yang terjadi. Ya, di Amerika contoh, tidak ada undang-undang mau mengatakan bahwa kalau lagi kerja, you sholat ya you nggak dibayar. Bolehlah you mau ke sholat, mau ke masjid hari Jumat, nggak dibayar. Tapi jangan masuk karena di Indonesia di undang-undang. Orang ke sholat dibayar. Si pejabat-pejabat semua itu. Mau dia di perusahaan swasta, mau luar negeri. Dan ya tentunya kualitas sama dengan hasil pendapatan kita berkurang. Nah ini yang saya maksudkan, rubah sistem. Kalau negara ini sudah rubah, saya bilang rubah itu paradigmanya, itu semuanya sistem itu dibilang negara. Saya tahu negara kita akan maju, akan bersaing dengan Singapura, bersaing dengan Vietnam. Ya ini harapan saya. Saya cuma mengatakan kepada Pak Paul, penutupan gereja itu sampai kiamat di Indonesia akan ada. Tahun depan juga akan ada. Barangkali akan terjadi konflik. Ya, barangkali. Tetapi ini, Bapak-bapak, Ibu, ini dipergunakan oleh elit-elit politik loh. Diadu dombakan oleh kelompok-kelompok ini. Karena di Indonesia ada orang proletar dan borjuis, atau nggak usah lah, terlalu tinggi. Ada masyarakat jelata, ya. Ada kelas-kelas yang militer polisi yang dibiayai oleh negara, ya. Ada situ adalah pengusaha-pengusaha oligarki. Oke, pengusaha-pengusaha yang entrepreneur atau istilah bilang berwira swasta. Ada itu. Baru bagaimana mau mengelola ini si elit-elit politik ini, ya mau di anggota legislatif,
eksekutif, yudikatif. Mereka menggunakan orang basis di bawah ini sebagai alat tujuan dia tetap akan berkuasa dan dia tidak akan merubah sistem negara itu dengan menggunakan ini itu. Karena dia ingin menguasai itu. Tetapi dia tidak berpikir bagaimana dia menguasai negara dengan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak, dia tetap mengadu dombakan rakyat di bawah. Baru bagaimana ciri-cirinya? Di Indonesia itu, si presiden dan pejabat dianggap penguasa, itu jeleknya. Bukan pemerintah. Pemerintah beda loh dengan penguasa. Oleh sebab tidak heran lah, ketemu pejabat ini, si orang kecil ini menunduk. Apalagi di Indonesia itu. Datang bupati, datang gubernur. Dia sebagai pegawai organik. Ngapain nunduk-nunduk sama gubernur? Dia kok punya kerja, tugas sebagai apa dia? Umpamanya dia sebagai pembangunan, bagian ekonomi. Bagian pun. Dia nggak usah nunduk. Indonesia beda loh. Turun presiden. Mana coba Anda lihat di Amerika kalau ada presiden datang si menteri tunduk. Nggak ada tunduk-tunduk. Mentalnya di Indonesia kan di situ, rusaknya di situ gitu. Ini orang melakukan perintah kesalahan, kejahatan, karena dia ini dibilang penguasa, orang tunduk. Itu jeleknya di Indonesia. Coba lihat ciri-ciri mentalitas budaya Indonesia yang pernah hilang. Apa ini tunduk-tunduk sama Prabowo? Sedangkan dia punya intelektualitas lebih tinggi dari dia. Ya berdirilah sederajat dengan dia. Ya, Pak, saya ini Bapak tugaskan ya untuk Menristek, Menteri Riset dan Teknologi. Oke, ketemu bicara aja biasa gitu, jangan nunduk gitu. Karena jeleknya di Indonesia itu orang yang melakukan korupsi di Pertamina itu karena tunduk kepada penguasa, sehingga mereka jadi korban gitu. Karena kebiasaan tunduk gitu. Sebenarnya mereka itu kalau benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pemerintah, dia cuma dengar you pemerintah, tapi saya mengatur ini semua sistem. Saya punya kecerdasan itu untuk mensejahterakan. Jangan dengar sama korupsi ini. Ya saya minta tolonglah, pertama kepada pejabat-pejabat ini, jangan dengarlah, tolonglah, jangan menunduk-nunduk loh. Itu yang saya bilang kecelakaan bagi pejabat-pejabat kita di Indonesia, elit-elit kita di Indonesia. Saya ketemu siapa aja di sini, Menteri Dalam Negeri, ketemu Wakil Presiden, enggak pernah saya nunduk. Saya cuma say hello, atau bilang how are you, sudah. Nah, saya ketemu Yusuf Kala, saya ketemu Red, enggak ada tanya sama Red kalau mau. Saya anggap sama. Melainkan mereka mesti bertanya kepada ada ide-ide apa yang bagus untuk mensejahterakan. Itu yang kita harus jawab. Maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita datang nunduk kayak itu, ya itu saya bilang mentalitas yang rusak sekali. Ini ya ciri-ciri negara kita hancur di sini gitu. Itu sebagai koreksi. Cuma kunci saya ulang, negara itu janganlah kalau ada ngomong-ngomong orang di sini pesimis yang bilang nggak bisa Pak, karena nggak bisa, tidak punya ada pendirian, ya. Yang apa namanya katakan siapa itu filosofi terkenal itu Homer katakan, karena tidak ada kebijakan, tidak ada kebenaran, tidak ada keberanian. Sikap orang Indonesia kan begitu, tidak ada keberanian, tidak ada kebenaran, tidak ada kebijakan untuk berpikir. Itu mentalnya, karena sudah diikat dengan budaya Islamnya ini. Coba Anda lihat ciri-ciri itu. Benar nggak? Karena kebudayaan ini. Kebudayaan secara holistik ya. Jangan Anda bilang, Pak, kebudayaan. Saya mau masuk kebudayaan, masuk tradisinya. Kebudayaan itu masuk ilmu pengetahuan, masuk hukum, masuk sosial, apalagi semua agama lain sebagainya. Itu seluruh kebudayaan. Memang sudah terstruktur dalam sistem Islamnya itu. Percuma lah kita cerita korupsi di Indonesia, percuma lah kita bicara hukumnya, percuma lah kita bicara pendidikan korupsi. Iya Pak, percuma Pak bicara korupsi. Kalau Islam itu nggak di itu Pak. Ya, saya angkat topi lah. Itu hilangkan Pak. Mau bicara bagaimana percuma Pak. Kan kita sudah menggunakan pengetahuan kita Pak, secara holistik. Nggak bisa. Ya. Bapak mau jelaskan di mana? Punya Bapak sama saya berargumentasi. Gejala-gejala di Jerman, di Inggris, di mana aja, di negara Eropa. Budaya Islam ini yang terbawa, Pak.
Tapi masih ada orang membela, bukan begitu Pak Teddy, bukan begitu Permes. Saya bilang, lu logikanya lu mau kasih jalan di mana? Belajar aja peradaban kegelapan sampai beradaban sekarang. Lihat, yang selalu bikin gejolak dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan sesama manusia adalah Islam, Pak. Mana kita mah? Tapi memang mereka senang cuci tangan gitu, Pak. Bagaimana sih dengan ini? Senang gitu, cuci tangan gitu. Saya cuma mengambil secara generatif, secara umum gitu. Ambil apa secara universal, baru kita generalisasikan. Itu otak itu baru bekerja dan berjalan. Ya itu. Oleh sebab itu kenapa saya ulang-ulang, saya dapat pengalaman hidup itu. Waktu peristiwa kerusuhan, waktu kasus di Poso, kasus di Ambon. Saya itu cuma sampaikan satu teman-teman kunci. Waktu ada pertemuan, Pak boleh satu kali ya. Saya senang orang Manado itu. Saya jujur aja, gaya permestanya saya jujur. Waktu itu pertemuan beberapa jenderal. Ada yang dari Pak Ekel itu, yang dari Angkatan Laut, masih ada Pak Paruntu, masih ada Pak Jody Lumintang, masih ada. Mereka bertemu waktu itu. Karena waktu itu Manado itu akan dihancurkan. Kan caranya sudah dihancurkan Sulawesi Tengah, dia akan naik ke Sulawesi Utara. Kemudian dia sudah hancurkan Ternate dan Ambon. Dia akan masuk ke Sulut. Nah, bertemulah tokoh-tokoh ini. Mereka cuma satu Pak pernyataan, kalau you rusak Sulawesi Utara Manado, nasional hancur, bangsa negara hancur. Baru si ex-Permesta ini waktu pertemuan di salah satu di Universitas Kristen Indonesia di sana, bukan si Somba, bilang, silakanlah Permesta semua keluar waktu itu. Saya masih ingat, saya yang beri minum, saya kasih makan semua kelompok-kelompok Permesta yang dari hutan keluar. Nah, ini undang si pemimpin Permesta Pak Vence Sumual. Dia undang itu. Silakanlah Perusung masuk ke Indonesia di Sulawesi Utara. Yang penting ABRI jangan ikut campur. Welcome gitu. Nah, baru saya tanya, kenapa si Islam garis keras takut masuk ke Indonesia di Sulawesi Utara? Mereka sudah janji kalau Sulawesi Utara hancur, Pak, hancur. You Batak boleh kasih hancur, dia bilang. Semua you boleh kasih hancur, tapi jangan kasih hancur Minasa Sulawesi Utara. Kalau hancur Sulawesi Utara, nasional hancur. Karena ada latar belakang sejarah, Pak. Yang menampar itu Soeharto cuma orang Manado, Pak. Nanti bapak-bapak tahu itu si Kawilaran siapa. Yang pernah menembak itu, Pak, yang pernah menembak itu gedung Binagraha itu, ada Soekarno di situ siapa, Pak? Cuma orang Manado yang dia pakai F berapa itu tembak itu, baik dia nggak mati Soekarno. Itu nanti baca di sejarah. Itu semua tanyakan pahlawan-pahlawan orang Manado yang jujur bercerita. Sebenarnya orang-orang kita harus jujur seperti itu loh. Rubah sistem negara kita. Kalau tidak, kita akan memisahkan diri negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja. Ceritanya cuma dirubah sistem negara kita. Kemudian kemarin ada diskusi karena orang di sini nggak banyak mengerti masalah desentralisasi dan sentralisasi. Cerita ada kepemimpinan, itu kita ada istilah otonomisasi daerah loh. Tapi kita tidak terpikir itu. Jangan disentralisasikan semua itu ke pusat itu. Itu yang diharapkan dulu pembangunan rakyat semesta. Kelemahan kita, saya sudah katakan dari dalam sejarah, semua kekayaan sumber daya alam yang ada di Sabang sampai Merauke terhisap ke Jawa. Dan dari Jawa dalam konteks pulau ya, bukan penduduk ya. Saya mau bilang pulau Jawa. Ya, semua tersentralisasi ke situ. Dan semua keuangan itu dipakai oleh kelompok-kelompok Islam ini, Pak, lebih banyak. Bukan untuk daerah itu. Takal itu nggak usah heran kalau itu sentralisasi mereka pakai terus dalam bentuk undang-undang dasar yang terselubung. Kalau jujur kita cerita. Bukan itu, Pak. Saya kira masalahnya bukan masalah sentralisasi atau desentralisasi, Pak. Masalahnya tadi yang Pak Didi sudah ngomong, masalahnya ya dari Islamnya itu, Pak. Iya. Kalau misalnya desentralisasi dan sentralisasi, mau desentralisasi kalau masih ada Islam di situ tetap nggak bisa, Pak. Karena sudah terbukti ya semua negara-negara Arab kan korup
semua, Pak, nggak ada yang korup, ya kan? Dan selalu dimiliki satu orang saja. Semua negara-negara Islam adalah milik seseorang, ya kan? Misalnya yang di Arab itu miliknya si Saud, ya kan? Yang di Kuwait Iya, miliknya iya, si iya. Sultan Kuwait, yang ada di apa namanya, yang ada di Qatar, ya miliknya mereka semua, itu miliknya raja-rajanya, miliknya sultan-sultannya. Nah itu yang mau desentralisasi, tidak sentralisasi sama saja, Pak. Jadi yang penting ideologinya itu yang harus diganti, ideologi Islam. Kalau Indonesia kan ideologinya sudah jelas, bukan Pancasila, Pak, bohong itu. Ya, Apa bohong itu, tahu terlalu Pak. munafik kalau berkata Indonesia ideologinya adalah Pancasila, itu tidak ada, Pak. Ideologinya Indonesia itu ya Islam, sudah sebenarnya sudah Khilafah, Pak. Iya, kelihatan betul. sejak dari tahun 65 itu, sejak kalahnya komunis itu, ya kan, sejak diberantasnya komunis, maka sebenarnya ideologinya Indonesia itu ya adalah Islam itu. Hanya apa namanya, zaman itu kan miliknya Soeharto Indonesia ini kan, satu orang saja. Nah kalau waktu itu didesentralisasi, ya sudah bubar Pak Indonesia, Pak. Kalau zamannya Soeharto Iya, didesentralisasi, sebab memang mereka sudah merasakan tidak mau, Pak. Mereka memang tidak mau dibawa Indonesia sebetulnya. Mereka itu kan semua iya, ditipu oleh Soekarno, Pak. iya. Dengan bujuk rayunya, ya kan. Sehingga terjadilah kontrak itu kan, kontrak 20 tahun sebetulnya ya. Saya lupa ya kontrak ya. Di kerajaan-kerajaan ini kan ada kontraknya. Lalu semua kemudian ini sama si Soeharto kan dilakukan represi, tindakan represi oleh Soeharto, sehingga kontrak-kontrak ini kan udah nggak berlaku lagi. Tapi seharusnya ini negara-negara ini bisa merdeka, Pak. Kalau apa namanya, kalau orang-orang ini diniatin ya, Pak. Cuma kan pada nggak punya nyali. Caranya Soeharto itu memang melumpuhkan semua keberanian orang-orang minoritas, Pak. Soeharto itu memang, itu memang rajanya iblis itu ya. Memang caranya mengintimidasi orang sampai takut, sampai trauma, sampai para minoritas itu tidak berani bergerak, Pak. Ya, para minoritas itu nggak ada yang berani bertindak. Sampai sekarang coba, cuman saya minoritas yang pertama kali menginspirasi orang dan masih hidup. Ya, Munir udah mati, ya kan? Munir aja mati, Pak, ya kan? Iya, iya sih. Siapa semua diculik, dihilangkan, dibunuh. Nah, cuman saya aja nih yang masih hidup nih, ya kan? Ya karena itu tadi tidak terjangkau, Ya, karena sulit. betul, Kalau Munir kan dalam perjalanan, kalau Ya. saya kan tidak Ya. dinyana, mereka kan tidak memperkirakan saya akan sampai bertindak itu begitu tersistematis kan. Sampai duta besar Indonesia di Jerman kejang-kejang ya, si Ugro Seno, karena saya khotbah di depan mata dia persis, di depan batang hidungnya dia kan. Nah, tapi balik lagi, Pak, saya rasa bukan sentralisasi dan desentralisasi, Pak, balik lagi, karena Islam ya. Karena bagaimana cara membangkitkan keberanian dari orang-orang minoritas ini untuk melawan Islam, Pak. Nah ini kan Pak Teddy kan orang-orang yang biasa berkecimpung di LSM dan mahasiswa nih ya. Kalau saya memang nggak pernah ikut gerakan mahasiswa, Pak. Nah, ini harusnya mulai bagaimana membangkitkan Kawanua, Pinaisan, tadi ya, apa namanya itu, Pak? Ya. Laskar Dayak, Ya, Manguni, Laskar Manguni, ya, Laskar Manguni, Manguni. Bagaimana cara mereka untuk mereka punya keberanian untuk melawan, Pak? Kemarin Laskar Manguni sudah melakukan perlawanan ya di untuk masalah Israel itu ya. Oh itu sudah cukup keras itu, Pak, pesannya keras, walaupun tentu tidak sesuai dengan saya harapkan, tentu bukan kekerasan, tapi kita tidak perlu gini loh, Pak, orang itu sampai melawan dengan kekerasan karena dia takut, Pak. Ya, misalnya nih, kenapa ada orang, misalnya kita bela diri ya, kita main kungfu, Pak. Terus kita berkelahi sesama anak sekolah, kenapa sampai kalah? Karena dia takut kalah, Pak. Tapi kalau dia dasarnya jago berkelahi, Pak, ya dia nggak akan kalah, Pak. Tenang dia, Pak. Dia tahu titik mana yang bisa menumpukan lawan. Nah, kemarin terjadinya Laskar Manguni sampai terjadi begitu, saya kira karena kalah. Karena sudah kadung. Nah, kalau kita tenang, ya kita lawan dengan berani, ya jangan sampai ada cium tangan JK lagi tuh, insiden itu kan memalukan, menampar muka orang Kristen di Indonesia.
mantan apa cium tainya JK itu kan. Itu Iya. kan mewakili gereja Bethel Indonesia, cium tainya Gilbert itu kan, memalukan kan, ya kan? Iya. Nah, gereja Iya. poker Indonesia lah jadinya kan, bukan GPI kan gereja poker Indonesia kan, karena cium tangannya si JK. Jadi bagaimana cara melakukan perlawanan yang elegan? Ya kan, kayak saya ini kan perlawanan yang elegan, Mbak, tanpa menumpahkan darah. Kita kasih makan, kita koordinasi, kita bikin ya dana donasi yang luar biasa, ya kan, sampai musuh-musuh pun mingkem semua, udah nggak berani membahas saya lagi. TV One, Metro TV, semua sudah heboh selama 3 bulan full. Hari ini tidak satu pun yang ada yang berani nyenggol-nyenggol nama saya lagi, ya kan, televisi ini. Makanya tadi yang dulu teriak-teriak mau culek mata saya segala macam, mana semua, udah nggak ada semua, udah nggak ada semua orangnya. Siapa dulu yang mau nyelek, yang mau culek matanya, mau cungkil matanya Paul katanya, ya kan? Hmm. Mana sih Deddy Corbuzier itu? Ya kan, mana, nggak ada kan? Siapa lagi itu? Siapa dulu yang dulu katanya mau bunuh saya segala macam, nggak ada semua, nggak ada yang berani, Pak. Nah, sekarang kan matanya terbuka. Nah, cuman nggak cukup, Pak, karena kemudian orang ini tadi ya, para apologet dan tiktoker Kristen ini kan goblok-goblok, sama pendeta Kristen ini kan goblok-goblok, Pak. Sudah saya bukain jalan, bukannya terus malah tapi ciri semua, ya kan? Ya bukan saya paling hebat, bukan, tapi kan terbukti sudah. Bahkan saya Saifuddin saja melempem, ya kan? Malah saling serang sendiri. Karena apa? Karena nggak tulus hatinya, bukan demi perjuangan, tapi memang demi fulus, ya kan, si Saifuddin segala macam, ya kan. Nah sekarang ada Metatron di sini. Metatron itu saya lihat orangnya tulus, Pak. Makanya mau kita fair, Pak, si Metatron ini, apalagi dia kan orang Batak ini kan, si Metatron ini kan di bumi kan. Nah, mungkin dari dia bisa melakukan perlawanan, Pak. Ya kan, si Metatron ini saya coba masukkan ya, Pak, ideologinya supaya kita jangan cuma debat agama saja, tapi dia masuk ke dalam politik. Biasanya kalau Batak-Batak kalau cerita politik kan kencang juga kan. Nah, terus si siapa itu tadi, si ini kan, beberapa orang lah sudah nyampe ke sini, ya kan. Nah itu kita bisa berdayakan. Cuman bagaimana ya, supaya teman-teman di Amerika ya, ya kayak Pak Teddy ini kan sudah cukup berani, ya kan. Pak Andi, Pak Teddy ini kan cukup berani ini bersuara, tampak muka pula, ya kan. Ngomongnya juga pedesnya minta ampun, ya kan. Pak Jenderal Toping pun tidak sampai dibuatnya kejang-kejang. Ya, saya kadang-kadang seringkali tidak setuju dengan Pak Teddy, tetapi apa spiritnya itu yang saya butuhkan, Pak. Walaupun secara pandangan saya tidak apa, mungkin 60-70% saya tidak setuju dengan Pak Teddy. Tetapi spiritnya itu Pak itu bagus itu, Pak. Kita perlukan itu, ya kan. Jadi dengan keberanian ini yang ditularkan ini bagaimana caranya? Makanya saya bilang teman-teman, ada statement-statementnya Pak Andi, Pak Teddy, ya, Pak apa namanya, Pak Iman atau yang lain-lain yang bagus-bagus. Kamu potong-potong boleh dijadikan milikmu supaya itu diviralkan. Ya, statement-statementnya Pak Teddy kan keras-keras ini kan. Pak Jenderal Topik aja dibikin kejang-kejang sama Pak Teddy kan. Walaupun kadang-kadang ngawur juga menurut saya, ya kan Pak Teddy ya, tetap. Tapi kan ngawur kan kata saya. Iya, Ngawur iya. kan kata saya, kata Pak Enggak, Teddy kan enggak, kata Pak Teddy saya. Iya. Menurut Pak Teddy kan tapi 26 salah, ya enggak apa-apa kan, kita boleh berbeda. Iya, Yang iya. penting Amin. spiritnya kita sama tujuan kita sama nih. Goalnya Iya, kita sama. adalah bagaimana Islam ini harus selesai di Indonesia. Finish. Iya, karena pijakan saya, Pak Paul, kenapa saya tidak bicara itu? Pijakan ada dua. Bagaimana kita ini mau mengajarkan hidup itu harmonis, damai, sejahtera, memberikan kesejahteraan bagi semua umat, tidak ada permusuhan. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berdoalah musuhmu, itu diajarkan, itu basicnya gitu. Baru ketemu dengan basicnya ini yang suka membunuh. Gimana, Pak? Suka membantai, ya, suka mempersekusi. Bagaimana mau ketemu antara jahat dan baik? Dasarnya di situ. Kemudian kognitif saya bergerak gitu, berbicara tentang kejahatan itu. Bukan saya berbicara tidak beralasan gitu. Apalagi Pak, masih istilah pakai toleransi. Oleh sebab itu saya sampaikan, teman, Anda belum pernah menghadapi tangisan dan retak gigi. Kalau saya sudah dapat itu, Pak.
Saya takut istrinya dibantai, adik mantu saya dibantai, keluarga saya dibantai, Pak. Waktu zaman itu, kerusuhan itu. Karena mereka itu anti melihat salib waktu itu. Saya ada dasar berpikir, bukan saya mau ngomong ngoceh-ngoceh, nggak ada. Walaupun saya juga boleh kutip. Saya bilang tadi, ambil human right-nya, universalnya dari hak asasi dari PBB itu ada. Baru kita ambil peraturan pemerintah ada. Baru kita belajar tentang sejarah latar belakangnya kemerdekaan Republik Indonesia. Baru kita belajar bagaimana fenomena penutupan gereja Katolik, ya gereja Pentakosta, gereja GKI, gereja Jawa yang masif di negara. Baru kita bertanya bagaimana keterlibatan negara di dalam hal ini. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian zaman Soeharto. Maka muncullah saya bilang Kepres Menteri, 2 menteri. Kok saya bilang kalau begitu berarti iya. Itu ada dasar, bukan saya berpikir ngomong, tapi bingung ya orang yang suka barang ini nggak kasih ide. Paling cuma tapi nggak ada latar belakang intelektual untuk apa itu. Saya bilang tadi untuk pakai urutan sejarah. Apakah Anda mau ambil zaman Romawi lah, silakan. Ya, abad ke-16 atau abad apa. Atau ada yang saya cuma satu kok, kamu ajarkan Islam kepada saya 600 tahun lalu sudah Kristen sudah muncul dengan filsuf-filsuf yang terkenal di dunia. Sokrates, Aristoteles dan lain semua pemikiran cemerlang muncul.